CR-V generasi keempat. Rangka-rangka depan semuanya bagus ya, warna putihnya pun asli, jadi kita nggak bisa bohong di sini. Legroomnya tuh super lega banget, sobat bisa lihat sendiri. Kita kick down, ya lumayan tarikannya. Halo sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko Timothy Rubino, dan Koko mau bawain CR-V yang super mulus banget kondisinya. Penasaran dengan detailnya? Ikutin terus videonya sampai habis. Sobat Koko hari ini bawain CR-V generasi keempat. Generasi keempat facelift yang terakhir. Ini versi mesin yang 2000 cc, kelihatan ya dari velgnya cukup basic, ring 17, tapi pastinya mesin 2000 cc punya kelebihan dibanding mesin 2400 cc. Nah, ngomongin mesin sekalian kita buka bagian depan ya. Nah, warna putihnya mulus, bannya juga tebel. Jadi perawatannya bagus ya. Ini 2016, berarti kalau sekarang 2023 kita di bulan Maret nih, akhir. Berarti umur 7 tahun ya, 7 tahun seterawat ini sobat. Dan CR-V yang facelift terakhir di generasi 4 nih punya rasa apa ya, tampilan dia dari bentuk-bentuk chrome lampunya, grillnya itu masih punya rasa ini modern gitu loh sobat. Yang sebelum facelift rasanya langsung jadi tua, karena ya dia langsung mengikuti waktu itu bahasanya ini ya, bentuknya ini tuh adalah bahasanya apa ya, solid wing face. Jadi ini sama dengan HR-V yang muncul di 2015, pakai bahasa desain yang mirip. Ini kan tahun 2016 ya, mirip-mirip. Sama Accord generasi itu juga mirip bentuk-bentuk grillnya. Nah, ini mesinnya di sini kodenya R20. Ini sudah dipakai dari CR-V yang 2007 sobat. Ini R20, 150 horsepower dan torsi 190 Nm. Nah, dia ini positioningnya, mesin ini dibuat untuk efisiensi mobil, apa istilahnya, mobil yang kita pakai daily lah. Sebelumnya displacement ukuran cc segini tuh pakai mesin K20 dan digantikan R20 tujuannya untuk pasar Southeast Asia terutama. Jadi Asia Tenggara, mesin ini didevelop untuk menghasilkan efisiensi bahan bakar yang baik dan punya reliability yang juga baik, dipakai untuk mobil kita sehari-hari. Jadi Honda yang bisa dipakai sehari-hari lah. Kalau K20 lebih dirancangkan untuk high performance gitu. Nah, ini rangka-rangka depan semuanya bagus ya, warna putihnya pun asli, jadi kita nggak bisa bohong di sini, asli semua bagus. Kemudian di baut kap mesin kelihatan ya, asli semua juga, nggak ada yang bekas tabrak. Ini sealnya juga asli nih, kelihatan dari pabrik ya sealnya. Meskipun kondisinya kotor, gampang banget kalau detailing nanti beli di toko mobil, gampang banget lewat quick clean nanti kita bisa atur gitu ya. Diskonnya juga bisa kita atur. Nah, ini punya transmisi 5 speed automatic, jadi dia disandingkan itu dengan konfigurasi melintang depan alias transverse, karena dia punya penggerak, memang penggerak depan sobat. Jadi front wheel drive dia punya penggerak gitu ya. Oke, apalagi yang mau diceritain dari bagian depan? Rasanya udah deh, Koko cek-cek dulu ya, lurus semua ya, nggak ada yang bekas kenteng, bagus. Berarti ini sesuai dari bawaan pabrik, bukan bekas ditabrak sobat. Mantep. Cuman kondisinya ada kotor, cuman perlu detailing, tapi kondisinya asli original dan bagus gitu. Nah, CR-V itu punya kelebihan di sini sobat. Punya kelebihan tuh di bagian bagasi. Kita cek ya. Nah, tuh ya, lampunya tuh ada chrome-chrome-nya gitu loh. Jadi rasanya masih dapat modernnya banget mobil ini. Nah, kita buka yuk bagasinya. Tuh, segede gaban, kita masuk yuk. Nah, tuh sampai segini ya. Jadi gede banget. Koko demonstrasiin masuk supaya sobat tahu betapa besarnya bagasi CR-V yang generasi ini. Bahkan ini sedikit lebih lega dibanding generasi 5 yang punya bangku 3 baris, karena bangkunya naik yang 3 baris. Koko pribadi pakai generasi 5, jadi rasanya itu bikin dia lebih sempit meskipun sudah dilipat. Kecuali kalian beli yang versi 2000 cc non turbo, itu sama kayak gini, flat ruang bagasinya, jadi gede banget. Dan ini kondisinya, ngomong-ngomong lagi kondisinya mulus semua ya. Kita cek di bagian belakang, rangkanya tuh seal-sealnya asli, nggak ada yang bekas tabrak. Bannya juga masih tebel, aslinya nih, duler HT ya. Udah bagus semua, kondisinya terawat. Salah satu indikator kadang-kadang bekas banjir tuh ada di sini, karatan semua. Ini nggak ada sama sekali. Terus kelebihan berikutnya aku juga pengen ceritain dari bangku belakang. Kita cek. Nah, di sini kita ngobrol yuk. Tuh, pertama pintunya bukanya hampir 90 derajat, mungkin di atas 85 derajat. Kedua, legroomnya tuh super lega banget sobat. Sobat bisa lihat sendiri.
Jadi ini adalah SUV yang laris karena meskipun cuma 2 baris, tapi 2 barisnya benar-benar untuk orang dewasa berlima itu enak dipakai luar kota. Itu kelebihan CR-V. Apalagi mobil ini coba sobat cek di kolom deskripsi ya, kita buka di harga berapa, pemiliknya tepatnya buka di harga berapa. Pastinya mobil ini pasaran di kepala 200-an biasanya. Jadi harga 200 jutaan dapat senyaman ini, jok kulit, kesan luarnya masih muda meskipun udah umur 7 tahun. Kondisinya bagus, nanti kita coba jalan, kaki-kaki dan mesinnya sedikit bocoran, aku sudah sempat coba, enak unitnya ini ya. Bagus banget kondisi kaki-kakinya, mesinnya semua sehat, interior juga bersih. Udah, jadi punya kelebihan di ruang bangku belakangnya mantep. Udah, sekarang Kuku mau ajak sobat jalan dan kita tes nyetirnya seperti apa. Oke, sobat, CR-V 2016. Kalau kita hitung memakai 7 tahun, setahun cuman 11.000 ya, nggak sampai 12.000, 12, sekitar 12.000 lah sobat pemakaian, jadi nggak banyak ya. Nah, pasti CR-V ini punya kelebihan bandingan yang empuk ya, aku jamin, karena dia cuman ring 17, cuma 2000 cc itu empuk kan ya, rasa langsung. Lima speed matic, jadi untuk tahun udah di atas 5 tahun sobat nggak perlu khawatir CVT rusak, karena ini 5 speed matic hampir nggak pernah rusak kecuali sobat terlalu ngawur, bahasa Jawa Timurnya pakainya terlalu ngawur, terlalu kasar atau nggak pernah ganti oli maticnya. Kalau nggak akan rusak, ini salah satu kelebihannya. Kita kickdown ya lumayan tarikannya ya, pas lah, mesin 2000 cc, bobot sekitar 1,5 ton, wajar tarikannya. Dan tadi mesinnya kita dengar ya, nggak ada ngelitik, nggak ada oli bocor, udah cek tadi. Kemudian halus, tarikan juga kerasa langsung, bagus. Dan ini mobil service record di Honda sobat, 85.000 tapi masih service record. Terakhir masih ada service recordnya 2022-2023. Nah, CR-V yang ini ya, kelebihan dia itu cukup nyaman, apalagi dengan ring 17 ini. Kemudian pastinya ruangan yang lega untuk para sobat semuanya, bawa anak di belakang, bawa penumpang di belakang, bagasinya lega banget bawa barang ya sobat. Kemudian perawatan yang ini nggak sulit, jadi CR-V ini spare partnya juga nggak mahal-mahal banget, cocok dengan apa yang sobat dapatkan, kenyamanan kita nyetir harian. Terus yang berikutnya kelebihan nyambung ke itu, daily use enak banget pakai mobil ini, sangat nyaman lah pakai mobil ini untuk daily. Itu rasanya nggak terlalu nggak terlalu gede, bodinya nyaman. Kemudian juga dia nggak bikin ribet kalau kita parkir. Terus pandangannya kaca luas ke belakang semua, nggak ada blind spot gitu loh. Jadi mau dipakai cewek, mau dipakai cowok, cocok nih mobil disetir. Terus yang 2000 cc ini ya konsumsi BBM-nya sedikit lebih irit dibanding yang 2400. Ini mungkin bisa 1/8,5, irit sedikit kita nyetir bisa 1/9 kurang lebih gitu. Nyaman nih, empuk ya, nyaman. Dan surprisingly ini di 85.000 kaki-kakinya sama sekali nggak ada bunyi. Makanya itu kalau mobil service record ya sobat, saran dari Kuku, perawatannya bagus. Kalau sobat nggak service record atau istilahnya nggak servisnya di bengkel resmi, pastikan sobat punya bengkel yang mumpuni, langganan yang memang pengen ngirit biaya misalnya, tapi pastikan mumpuni, jadi mobil sobat benar-benar terawat. Kalau mobil terawat tuh kondisi dipakai nggak cuma aman tapi nyaman sobat, itu juga penting. Karena Kuku berkali-kali ya, ini sedikit sharing, berkali-kali kita naik CR-V yang generasi ini, ada yang kaki-kakinya parah bunyinya sampai Kuku nggak mau listing tuh waktu mau dijual. Tapi banyak juga yang nyaman seperti ini. Jadi bayangkan sobat, dengan mobil yang misalnya kalau kita bilang, oh mobil ini A nggak enak, mobil B enggak loh, ini sama-sama CR-V, tahunnya mirip-mirip, kilometer mirip-mirip, yang ini bisa nyaman banget, suaranya kedap, nggak ada suara kaki-kaki, mesinnya tarikan halus, nggak ada ngelirik. Kenapa sih sobat? Bedanya di mana sih? Ya di perawatan sobat. Jadi penting banget jika kita punya mobil itu jangan lupa dirawat. Liquid paling penting, oli cairan harus ganti sesuai waktunya, jangan diirit-irit. Kuku kadang rekomendasi pabrik 10.000 ganti oli, setiap 5.000 mobil pribadi semua Kuku ganti. Kenapa? Ya sekali ganti oli, nggak perlu oli mahal-mahal,
sama jasanya sama filternya 4 liter paling 500.000, tapi kita hati tenang, dipakai jangka panjang mesin sehat. 500.000 selisihnya dari mungkin 6 bulan jadi 3 bulan ya, 3 bulan sekali 500.000, sebulan jatuhnya cuma 150.000. Apa artinya kalau kita sekali 2 kali makan, 3 kali makan juga segitu sobat, bener nggak? Jadi mending lebih jaga-jaga deh ketimbang telat ganti. Kalau Koko sih saran perawatan mobil seperti itu, terutama oli, pokoknya part yang fast moving lah. Kampas rem jangan kehabisan, nanti malah kena disc brake-nya malah mahal, contohnya seperti itu. Kaki-kaki bunyi dikit kita perbaiki, nanti kalau enggak merembet ke yang lain, kocak semua gitu. Oke, balik lagi ke CR-V ini. Jadi pokoknya nyaman, sama sekali nggak ada bunyi, ini semua mekanikal sehat ya sobat. Jadi PR-nya secara mekanikal centang ya, checklistnya centang. Kemudian PR secara administratif, pajaknya nyala, sehat sobat. Kemudian nggak bekas banjir, nggak bekas tabrak, tadi udah kita cek, berarti memenuhi syarat Koko mobil dan mobil ini layak dipinang jadi SUV. Harganya berapa? Dibukanya Koko, cek aja di kolom deskripsi. Harusnya di kepala 200-an ya pasarannya mobil ini sobat, cek aja berapa bukanya. Pastinya masih nego biasanya ya, langsung hubungi nomor WA kita di bawah. Sekalian kalau sobat mau titip jual juga, di nomor yang sama sobat bisa langsung hubungi tim Koko mobil dan kita siap layani sobat di sana. Di tempat kita tuh kayak pemilik CR-V 2016 ini tanpa biaya sobat, jadi benar-benar gratis, 0 rupiah sobat bisa dapetin bantuan penjualan dari kita. Nanti kalau laku baru sobat bantu kasih kita komisi, kalau enggak 0 rupiah. Sobat mau misalnya barangkali dibeli saudara atau teman sendiri tengah waktu kita pasarkan, monggo sobat, langsung aja 0 rupiah gratis gitu. Oke, itu aja hari ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng, follow di Instagram, TikTok, dan YouTube kita Koko Mobil atau Koko.mobil sobat, cari aja. Enak ya Koko tuh gini, sebelum Koko tutup, Koko selalu seneng kalau kita nyetir tuh dapet kita nge-review mobil yang kondisinya tuh bagus. Rasanya apa ya, jangankan dibeli, Koko nyetir gini aja nge-review buat sobat aja, rasa hati tuh senang. Kenapa? Karena ya memang Koko hobinya otomotif ya, tapi lebih dari itu adalah Koko suka mobil yang nyaman, yang tenang, kita pakai itu rasanya worry free gitu loh. Rasanya kita mau pakai keluar kota, enak nggak sih kalau kita punya kendaraan ya, kita punya mobil itu, hari ini kita pagi-pagi mendadak mau keluar kota, nggak ada ketakutan, waduh belum ganti ini, belum ganti itu, nggak berani keluar kota, nggak ada. Jadi mobil itu setiap hari rasanya prima, mau hari ini dibawa ke Bali, mau bawa ke Jakarta, siap berangkat. Itu kalau Koko sih di rumah, karena transportasi gini, menurut Koko zaman sekarang transportasi pribadi jadi salah satu kebutuhan utama ya pastinya sobat. Kenapa sih di Indonesia macetnya? Memang public transport atau transportasi umum masih belum terlalu lengkap atau belum terlalu bagus, tapi ya itu dia, jadi penggantinya kita ke kendaraan pribadi dan itu sangat jadi kebutuhan setiap hari. Bayangin, kita kalau mau perawatan aja kadang-kadang customer di car care solution kita, quickline.id, itu aja kita mau cari waktu untuk perawatan mobil kadang-kadang bingung loh, saking dipakainya setiap hari. Weekend pun kadang-kadang masih kepake, bener nggak? Jadi bisa dibilang transportasi atau kendaraan atau mobil di konteks yang Koko sedang ngomong itu jadi salah satu kebutuhan utama, dan kita pastikan kebutuhan utama kita ini prima, siap diandalkan setiap waktu sobat. Oke, itu aja hari ini. Koko bakal cerita yang lainnya di mobil yang lain. See you next time di mobil-mobil yang menarik lainnya. Bye bye sobat.